Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik sekalian. Apa kabarnya? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, di era pandemi saat ini, adik-adik harus menjaga kesehatan ya, kesehatan dan keselamatan. Karena saat ini kita masih dalam keadaan pandemi, jadi adik-adik harus menjaga prokes ya, dengan selalu memakai masker ya. Bagi adik-adik yang membuka masker, silakan dipakai kembali maskernya. Oke, pada kesempatan kali ini, Bapak sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan absen dulu ya. Oke. Bapak akan absen menggunakan LMS. Oke, Bapak absen dulu. Oke. Kita ada di kelas 11 TKJ 1 ya. Oke. Ariel Saputra Derban. Ya. Muhammad Reska Pratama Rumampuk. Geode Ade Putri. Ulfa Nuriyah. Aisyah Bilalea. Hadir ya. Sutriani Kosoke. Ya, Koseke, sorry ya. Agim Galang Dwi Cahyo. Hadir ya. Alia Suleman. Hadir juga ya. Mungkin adik-adik yang belum hadir itu bisa langsung bergabung pada sesi live ya. Oke, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi terkait mengevaluasi dan mengkonfigurasi VLAN pada jaringan komputer. Oke. Nah, di kelas 10 itu adik-adik sudah pastinya kompetensi yang kita capai hari ini itu ada 2 ya. Jadi adik-adik akan mengevaluasi VLAN. Jadi VLAN itu adalah kepanjangan dari Virtual Local Area Network. Kan di kelas 10 kan sudah pernah belajar ya. Terkait apa? LAN, MAN, dan WAN. Nah, jadi teknologi ini adalah teknologi yang dimana kita bisa membagi jaringan virtual dalam sebuah switch. Jadi akan kita capai itu ada 2 kompetensi dasar ya. Ada yang pertama itu mengevaluasi VLAN pada jaringan komputer, dan yang selanjutnya untuk kompetensi keterampilannya kita akan mengkonfigurasi VLAN pada jaringan komputer. Nah, selanjutnya materi pembelajaran kita hari ini adalah mengevaluasi implementasi konfigurasi VLAN pada jaringan komputer. Selanjutnya mengevaluasi bagaimana proses konfigurasi VLAN. Jadi sebentar di akhir kelas nanti kita akan melakukan proses konfigurasi jaringan VLAN ya. Jaringan VLAN pada komputer tentunya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran di sini ada 2 aspek ya, ada pengetahuan. Ada aspek pengetahuan dan ada aspek keterampilan. Nah, di aspek pengetahuan, kita akan merancang jaringan di komputer. Jadi, kita kalau mau belajar buat jaringan itu, tidak harus mengklimping kabel dulu. Tidak harus ada banyak komputer dulu. Kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, kita sudah bisa mendesain jaringan. Tinggal kita ambil komputernya, seperti yang saya sudah praktekkan pada video ya. Video yang sudah saya share. Selanjutnya di kompetensi proses, adik-adik akan mengoperasikan langkah-langkah proses konfigurasi VLAN. Oke ya. Dan di keterampilan adik-adik akan mengevaluasi dan mengimplementasikan konfigurasi VLAN jaringan pada komputer menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke. Selanjutnya di materi kelas 10, adik-adik tentunya sudah belajar materi di komputer dan jaringan dasar.
Ini sudah pernah dipelajari kan? Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan LAN? Ayo. Siapa yang bisa menjelaskan tentang jaringan LAN? Oke. LAN adalah jaringan skala kecil yang mencakup satu ruangan. Jadi ketika kita berada dalam ruangan seperti ini adalah jaringan LAN. Ketika ada banyak komputer dan terhubung ke jaringan, itu namanya jaringan LAN. Kalau ada jaringan MAN, berarti jaringan yang sudah menghubungkan antara gedung. Misalnya ada lab sini dan lab akuntansi. Otomatis kan menghubungkan ke jaringan kan? Itu namanya MAN atau antara kantor. Paham ya? Itu MAN. Selanjutnya ada jaringan berskala besar atau WAN. Oke? Nah, kalau WAN ini menghubungkan antara kota. Oke, antara kota Gorontalo dengan kota Makassar. Itu terhubung ke jaringan WAN, Wide Area Network. Nah, selanjutnya yang saya mau tanyakan, jaringan yang menghubungkan seluruh dunia, seluruh negara, jaringan apa namanya? Ayo, yang kalian sudah pakai tiap hari, menggunakan HP, itu kalian mengakses apa? Internet. Internet itu adalah kepanjangan dari International Network. Ya, hubungan antara komputer yang berada dari negara satu dan negara lain. Ketika kalian mau main game, kalian harus terhubung ke jaringan internet kan? Karena kalian harus terkoneksi dengan server dulu agar kalian bisa bermain dengan orang yang berada di negara lain, orang yang berada pada kota lain, agar kalian bisa main game online. Saat ini hampir semua game itu online ya. Nah, siapa yang sudah belajar terkait IP address? IP address sudah pernah belajar? Belum ya? Karena pandemi kemarin tidak sempat, kompetensi dasarnya tidak sempat mengajarkan itu. Nah, ini kira-kira kita akan membuat topologi konfigurasi seperti ini. Jadi kita akan ada project ya, project yang akan kita gunakan. Selanjutnya di kelas 10 sudah belajar kabel. Ada kabel UTP. Kalau ini kabel apa? Kabel apa? Kabel fiber optik. Ya, biasa ada di tiang-tiang listrik itu ada kabel-kabel hitam. Nah, itu namanya kabel fiber optik. Selanjutnya masuk di model kalian ada kabel warna kuning, itu namanya kabel fiber optik. Jadi ada kabel UTP, ada kabel fiber optik. Nah, perbedaannya ini adalah kalau kabel UTP dia hanya bisa mengkoneksikan antara batas panjangnya itu hanya 100 meter. Oke? Ketika sudah lebih dari 100 meter dia butuh repeater untuk memperkuat DP signal. Kalau jaringan fiber optik, karena dia kan cuma pakai listrik, ya. Kalau jaringan fiber optik dia bisa berkilo-kilometer, ya. Maksimalnya 20 kilo. Itu kabel yang paling panjang itu. Jadi kita bisa menghubungkan antara sekolah dengan kampus, ya. Antara kampus dengan kampus yang lain. Antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Nah, semua itu pakai kabel fiber optik. Selain dia menggunakan media cahaya, jadi di dalam fiber optik itu dia berbahan fiber. Dia ada kaca di dalam. Jadi yang terpantul-pantul di dalam itu cuma cahaya. Oke? Makanya ketika orang memperbaiki sebuah kabel fiber optik, itu mereka akan sender. Oke? Ketika cahayanya tidak tembus sampai di sebelah, berarti ada pecah di tengah-tengah. Potensinya bisa pecah kacanya ketika dia terbengkok. Kalau kabelan, meskipun dia terbengkok, dia tidak masalah. Kalau kabel fiber optik dia tidak bisa ditekuk. Jadi masing-masing media transmisi itu ada keuntungan dan ada kelebihan dan kekurangannya. Itu yang harus kalian pahami ya. Nah, selanjutnya
kita akan sampai ke materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang jaringan VLAN atau Virtual Local Area Network. VLAN adalah sebuah teknologi yang berfungsi untuk mengelompokkan, mengelompokkan broadcast domain atau LAN secara logikal di dalam sebuah perangkat switch. Di kelas 10 kan sudah belajar terkait switch ya. Ada apa-apa perangkat-perangkat jaringan? Ada router, ada apa lagi? Ada switch, ada bridge, ada access point, ada banyak sekali ya. Silakan kalian lihat di materi yang sudah saya bagikan. Ada materi ajar yang saya sudah bagikan. Silakan dibuka-buka ya, dipelajari. Nah selanjutnya seperti ini adalah fungsi VLAN ya. Jadi penggunaan VLAN itu seperti ini. Ketika kita ada di sekolah ini kan ada banyak kelompok pengguna. Ada siswa, ada siapa lagi? Ada guru, ada pegawai, sama ada tamu. Kalau kita tidak pakai VLAN, itu komunikasinya itu akan bercampur, dan akan saling mengganggu. Makanya kita harus pisah dengan jaringan VLAN, dengan teknologi VLAN, agar guru jaringan yang lain, siswa jaringan yang lain, dan pegawai jaringannya lain. Jadi VLAN itu fungsinya untuk membagi-bagi. Paham ya? Nah, ini istilahnya ya, terkait bagaimana dan apa itu VLAN. Nah, jadi VLAN itu akan membagi ya, misalnya ada komputer yang terhubung ke sebuah perangkat switch. Switch itu tempat bersatunya komputer-komputer. Jadi komputer-komputer semua di sini terhubung ke switch. Jadi switch itu yang menghubungkan banyak komputer. Jadi dia ada punya colokan-colokan RJ45 ya, colokan-colokan konektor. Jadi dari komputer sambung ke switch. Dari komputer sambung ke switch. Dari komputer sambung ke switch. Seperti itu ya. Selanjutnya, ini manfaat dari VLAN. Jadi dia bisa menghadirkan keamanan, ya. Jadi VLAN itu bisa meningkatkan keamanan, dapat membagi jaringan ya, quality of service. Jadi seluruh pengguna itu akan mendapatkan jaringan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan selain itu yang murah, tidak perlu beli switch baru lagi untuk bisa membagi-bagi jaringan. Logikanya kan ketika kita ingin membagi jaringan harus beli 3 switch. Switch untuk guru, murid untuk siswa. Kalau dengan VLAN tidak perlu. Cukup 1 switch, baru orang bisa bagi-bagi sih. Oh, di port 1, 2, 3 angka itu siswa. Dan di port selanjutnya itu guru, di port selanjutnya ada pegawai. Bisa dipahami ya? Nah, ini ada video ya. Ada video yang menjelaskan bagaimana cara kerja dari sebuah perangkat switch. Saya buka dulu videonya. Ya. VLAN stands for Virtual Local. Ya, ini kelebihan dan kelemahannya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi antara komputer yang merah, komputer yang hijau, dan komputer yang biru itu punya perannya masing-masing. Punya peran dan tugasnya masing-masing. Jadi ada accounting, ada shipping, dan ada support. Nah, mereka itu hanya tergabung di satu switch saja, sehingga proses komunikasi jaringannya menjadi tidak stabil. Kita bisa lihat ya. Jadi ketika semuanya mengirimkan data, bertukar data akan bercampur. Paham ya? Ilustrasinya seperti ini. Ketika kita berkomunikasi, ketika kita campur di satu switch tanpa menggunakan VLAN, semua network akan bercampur, akan mixer, ya, akan saling bercampur sehingga bisa saja terjadi keterlambatan pengiriman data, loading. Ya, kalau di game biasa apa istilah? Lag, ya. Bisa dipahami kan? Nah, makanya kita bagi menjadi beberapa VLAN yang berbeda. Kita bisa majukan videonya.
Nah, ketika sudah diimplementasikan VLAN, itu mereka akan menghubungkan, jadi port yang ini untuk shipping, port yang ini untuk accounting, port yang ini untuk support. Jadi akan terpisah jalurnya. Oke? Rutenya terpisah. Sehingga jauh lebih aman. Jauh lebih cepat. Jadi komputer yang ini tidak bisa mengganggu komputer yang ini. Ya? Atau dia tidak bisa membaca data yang masuk ke dia. Dia hanya bisa membaca data yang ada di support. Nah, kira-kira seperti itu ilustrasinya ya. Jadi ada 16 port dan komputer-komputer tadi kita bagi ke dalam pengaturan seperti ini ya. Oke, kira-kira seperti itu ya model konfigurasinya. Terus ada bagian yang lain, yang hijau, terus ada yang merah, ya. Terus ada yang biru. Jadi dia itu dalam satu perangkat yang sama. Sampai di sini bisa dipahami terkait bagaimana dan apa itu jaringan VLAN? Bisa dipahami ya? Ya. Selanjutnya siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait apa manfaat jaringan VLAN ini? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Bagaimana jaringan VLAN? Bagaimana konfigurasinya? Nah, ini Bapak akan lanjut dulu ya. Nanti kalian akan tahu bagaimana implementasinya itu pada praktikum sebentar. Oke. Jadi ini konfigurasi VLAN ya. Secara umum pada switch itu hanya ada satu VLAN. Oke. Hanya ada satu VLAN. Jadi ketika ada banyak sekali user, dia hanya ada satu VLAN, namanya VLAN 1. Atau dikenal dengan istilah default VLAN. Bisa ya? Bisa dipahami nih? Ya. Oke, jadi ada perintah yang akan kita ketikkan untuk melihat daftar VLAN. Oke, perintahnya apa? Show VLAN. Jadi perintah itu fungsinya untuk mengetahui berapa jumlah VLAN yang ada pada komputer. Jadi paham ya? Nah, jadi ini kita akan bagi dua. Pada video yang sudah saya share di flash disk tadi, itu akan ada dua VLAN. Jadi ada VLAN 10 dan ada VLAN 20. Jadi ini ada video yang sudah saya isi di flash disk kalian. Dan ini projectnya. Oke? Project kelompok yang akan kalian konfigurasi. Oke, jadi ada VLAN. Jadi ini kayak di kampus ya. Ada VLAN dosen, ada VLAN mahasiswa, dan ada VLAN karyawan. Oke, untuk itu kalian silakan duduk berkelompok. Ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan duduk berkelompok. Atau saya perlu lagi. Atau berhitung saja ya. Berhitung saja ya. Nanti yang ganjil dengan yang 12, 12, 12, 12 ya. Itu. 2. Ah, yang satu dengan satu, yang dua dengan dua. Perhatikan itu. Ayo, silakan dulu kelompok 1 di sini. Ini dengan ini ya. Silakan dulu. Di bawah LKPD-nya. Ini semua masuk. Orang gratis saja. Ayo, ini kelompok 1 ya. Ayo. Langsung saja semua. Silakan. Nanti ditarik kursinya ya. Jadi
Bagi kelompoknya ya. Oke, jadi silakan kalian baca LKPD-nya ya. Silakan kalian baca LKPD-nya. Dan saya akan membagikan flash disk. Ya. Oke. Ada yang sudah boleh ke LKPD? Flash disknya dipasang di komputer ya. Silakan flash disknya dipasang. Dan dibuka aplikasi Cisco Packet Tracer yang ada di desktop. Bisa buka? Mana flash disknya? Bisa pasang? Pasang. Nah, silakan untuk tahapan awal silakan kalian buka Cisco Packet Tracer-nya ya. Aplikasinya yang ini. Dibuka ya. Dibuka ya. Cisco Packet Tracer, baca. Oke. Silakan dibuka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Dan kalian silakan amati videonya ya. Sudah buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya? Ya, itu dipilih GUES login. Ada di sudut kanan bawah itu GUES login. Ada? GUES login. Ada ya? Dipilih GUES loginnya ya. Sudah? Atau begitu mundur ya? Sudah diklik GUES login? Kalau sudah GUES login, silakan klik confirm. Oke, close dulu. Close. Oke. Ya. Sudah masuk di layar Cisco semua ya? Harus sabar ya. Terus dikonfirm deh. Oke. Nah, selanjutnya silakan kalian buka data yang ada di flash disk. Ya. Silakan buka data yang ada di flash disk. Buka data yang ada di flash disk. Bagaimana cara buka datanya? Contoh flash disk itu apa? Ya.
Nah, di flash disk itu, kalian buka flash disknya. Nah, dia ini. Nanti kalian akan membuat topologi sesuai dengan panduan yang ada di video ya. Ya, nantinya di pause terus di play lagi ya, di pause di play. Nanti kalian mengikuti sesuai panduan yang ada di video. Sudah pernah nonton video di laptop kan? Oke, nanti kalian mengikuti sesuai ya. Oke? Ya, nanti di pause ya. Dilihat. Atau digeser dulu ke belakang ketika kalian bingung ya. Oh, belum. Nanti lihat panduan di video ya. Boleh digeser-geser, kasih waktu samping boleh. Tahu cara gesernya? Tahu? Oh, begitu saja. Nanti di pause saja ya. Hah? Baru membuka aplikasi Cisco pakai perasaan. Lihat apa yang di video. Nanti kasih geser dulu, geser ke belakang dulu. Apa yang dia pilih? Kalau mana Kiko juga, apa yang dia pilih? Mana apa yang dia pilih? Itu, baru dia pilih yang itu. Nanti pause lagi. Pause dulu. Baru mana klik mana? Itu. Ya, terus pilih itu. Baru lihat apa lagi yang dia bikin di video lagi? Play volley. Apa lagi dia bikin lagi? Oh, diambil, oh dia pilih itu. Pilih yang logo itu. Pause dulu. Berarti dia taruh angka komputer ya? Dia taruh angka komputer. Nah, ini dia akan membagi ke dalam dua buah. Oke. Sudah paham semua ya? Cara kerjanya kan? Jadi perhatikan portnya ya. Oh, gunakan yang bulat. Dia pilih di mana itu? Yang bulat berarti. Ditarik dari situ, tarik dari sini, tarik dari
banter kalau sih. Tarik itu. Dua ini. Baru bisa salah dulu kan. Dia paling tak bisa kan sama geser. Apa? Beda? Jangan lupa diberi lingkaran ya, supaya sama atau supaya kita bisa mengkelompokkan. Kenapa? Kau tidak tahu cara bikin bulat-bulatan? Oh, cara menghapus itu. Cara menghapusin ya. Delete. Tekan lagi. Hapus. Tinggal diklik dalam sini. Boleh pakai kalimat satu lagi kan? Boleh mas orang. Tinggal diklik tahan klik baru bisa. Diklik. Ya. Bisa ya? Bisa mengatur ada ukuran. Nanti sebentar ketika diklik keluar langsung jadi lingkar dia. Klik keluar. Bisa ya? Ya, hapus itu. Bakar kita di sini.
Oke, mantap. Ya? Aman kan? Kalau enggak, lihat video lagi. Ya? Apa? Kenapa? Maksudnya mau kasih panah-panah ulang? Oh, begini. Ini bagi tadi. Seperti begitu. Lihat di video ya. Kenapa? Kalau bawa, oh ya, sebenarnya bisa melihat produk yang besar kecil, termasuk terlalu tidak apa. Jadi yang mana saja, gratis ini. Dengan biasa supaya, kalau suka mau buat sekali sama yang di video, oh iya, apa satu? Kalau anda ini, itu diatur di situ saja. Ya, nanti dikasih geser, lifting merah-merah, ini bisa digeser, atau ini bisa digeser, bisa. Tapi ini. Apa? Enter. Nah, panik kan? Sama dong. Tadi akhir tuh. Kontrol Z ya, bisa di Kontrol Z. Ini? Buka dulu. Ih, astaga. Baru. Kontrol Z. Itu kontak. Dua-dua? Ini bekas deh. Setahap bisa. Sudah bisa kayaknya. Nah, ulang ya. Coba klik bisa. Ini Pak Guru. Cancel. Bikin lagi, tambah saja, tidak apa-apa. Kenapa nggak sih? Tinggal yang kami. Video. Teman kalian terus aku biasa rapat. Tarik ini. Kamu tulis?
Ini pas harus di situ. Di sini. Kenapa sampai? Oke, untuk yang lingkarannya tidak terlalu bagus atau takut tidak sama dengan di video, itu tidak masalah ya. Jadi lingkaran-lingkaran itu tidak mempengaruhi konfigurasi, tidak mempengaruhi penilaian. Yang mempengaruhi itu ketika kalian melakukan konfigurasi. Sampai di mana? Ya. Ketik konte. Lalu yang satu di mana kita apa? Ya, ya, oke. Berarti ketikan pelan 100. Ada juga ketik pelan 100. Tidak masalah itu. Mau enter bagi ini saja boleh. Pelan 100. Enggak masalah ya. Pakai yang ekspor ya. Pakai yang ekspor kan. Sesuai ini. Itu sih sip ya. Jadi dibuat dua pelan ya, ada pelan 100 sama pelan 200. Kenapa? Enter. Mana ini? Iya. Du so pelan. Kalau di dalam itu nah, pelan mana masalahnya? Itu ada kan? Selanjutnya di video lah. Yang coba apa di video selanjutnya? Di tengah-tengah perjalanan ini. Ada yang bilang, oh ya itu soal ada. Tidak usah dibilang begitu tidak masalah ya. Ini cuma saya menjelaskan bahwa itu ada.
cuma saya menjelaskan itu. Baru ini dia bikin apa ini? Interface, range 1 sampai 2. Di enter tuh. Ketik apa? Ketik apa di video? Enable ya? Enter. Enter aja. Ya. Baru apa? Lihat di video. Video itu yang memandu kalian ya. Play dulu, kasih lengkap dia apa ketik dulu. Belum lengkap dia apa ketik. Oh iya. Berarti pause lagi. Ya, begitu. Kalau normal itu baru lanjut. Mau tabikan pelan kan? Belum tabikan pelan? Ketik pelan. Pelan berapa di video? Pelan 100. Ketik ulang. Pelan ketik. Pelan. Tidak boleh di atas. Ini prompt. Bukan dari word. Enter. Nah, baru kasih nama. DP nama apa? Name. Ketik name. Name spasi apa? Lihat video. DP fungsi video itu apa? Pangoni. Habis dia ketik ukuran 100, baru dia ketik name apa? Nah, kelompok A, underscore A. So, ada mau DP jalan? Ada pelan 100 dengan pelan 200, cuma dia pelan masih tidak sesuai. Jadi ini harus ketik begini, pelan 100, baru name apa? Kelompok A, baru exit. Di video begitu kan? Name, baru exit, baru pelan berapa? Baru name apa? Kelompok exit. Baru ketika break, habis itu ketika apa? Ruso pelan. Tapi sudah ada nama. Kalau kali tidak ada nama. Oke? Sekarang lanjut. Lanjut konfigurasinya ya. Bicara apa pun sebagai benar, wih sama. Bicara bagus sih memang. Bisa turun sini, mungkin ini kesini kan Kita punya saja sama. iya. Istiara ketawa itu. Kita dulu sama baru sekarang. Oh iya. Aman. Kawan-kawan. Baru itu lagi Bisa ya? Habis bikin pelan tadi apa? Interface rem FA 0 garis miring itu 1 baru sampai 2 baru enter. Berapa di video? Lihat di video ya. ini dari. Masa itu berapa?
Yang ini yang di atas kanan. Kalau dia masih bagus itu masih mau bagus pasti. Nanti dia mau kembali ulang. Nanti PP langsung diarahkan. Oh, iya. Mantap. Baru ikut pada dia lagi. Oke? Jangan semua. Oke, waktunya tinggal 15 menit lagi dalam melakukan konfigurasi ya. Baru konfigur terminal. Baru apa lagi dia suruh bikin lagi? Lihat di video. Hah? Dibuka lagi. Nah, baru tinggal dilihat-lihat ya, dikasih maju saja. Baru exit. Lihat video saja. Supaya saya tidak mau jaga-jaga terus. Kembali. Enter. Ya. Karena udah pakai titik 192 titik, dia titik dia pakai titik aja. Pakai kan? Tiap kali angka itu titik titik tinggal diketik tab saja tab. Oke, baru close. Pindah lagi ke kemudian 2 100.2 di close aja situ. Ya, paham ya? Jadi setelah melakukan proses konfigurasi, kalian akan mengerjakan LKPD ya. LKPD atau tugas yang ada pada file tersebut. Jadi waktu kalian untuk melakukan konfigurasi tinggal 15 menit lagi ya. Jadi segera. Semua konfigurasi di komputer. Lihat di video lagi. Ada. Ini kan 100, 200 kelompok A, kelompok B, tinggal di spasi. Kalau lihat di video apa lanjutannya? Itu kan dibilang oh ada kita sebagian itu. Itu kan menjelaskan, video itu kan menjelaskan oh iya ini ada. Habis itu kalau mau kasih kelompokan, port 1 dengan port 2 itu kelompok A.
Ini apa nih? Mudah ya? Wih, kalau saya tulis gimana ya? Hai, kasihan banget. Ya, ngeliatin banget orang. Ini maksudnya pulsa di sini, CL ini, baru pulsa di CP, enter. Ya. Simulasi sendiri apa yang di video kan? Nanti lihat kalau dia Mana? Belum tahu konfigurasi dari hostname. Pilihan berapa? M kelompok. Baru tekan jalan 200. Kayak tadi. Oke. Jadi untuk kelompok yang sudah melakukan pengetesan, itu silakan kembali ke tempat duduk ya. Silakan kembali ke tempat duduk. Untuk yang kelompok ini, sudah kan? Sudah melakukan pengetesan kan? Kelompok aja. Sekali hapus. Hari baru pas sudah keluar. 200. Enter. Bentar. Namanya berapa? Kelompok Hah? Ini kelompok O, kelompok itu.
Jadi kenapa tidak bisa? Karena mereka sudah berada pada VLAN yang berbeda. Oke? Jadi yang bisa terkoneksi itu cuma yang berada pada VLAN yang sama. Baru Itu kan bisa successful. tulis. Kalau sudah berarti tinggal kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah. Bawa, Baru bawa juga kursinya ya. Kursinya yang digunakan tadi. suka tulis. Visi 3 ke visi 2. Enter tulis dulu. Baru bisa. Jadi yang bisa berkomunikasi itu hanya VLAN yang sama. VLAN yang berbeda tidak bisa. Sudah sukses kan? Bisa kembali ke tempat duduk? Bisa ya? Ketika pas hilang mulu itu. Ada di video sudah dijelaskan di video ya. Terus Tentang coba lihat. GPS. Ini enter. Ini foto siapa? Tidak ada. Tidak ada. Langsung saja. Jadi aku kirim pesan, ada yang kirim pesan. Nanti bisa dilihat dia sukses atau tidak. Kalau sukses kembali ke tempat duduk ya. Ada ngeliatin aja tuh Mbak. Oke, sukses dua kan? Berarti praktikum sudah selesai. Diatur lagi tempat duduknya. Oke, semuanya untuk semua kelompok silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan mereview materi yang sudah kita pelajari tadi. Baik yang sudah selesai maupun yang belum, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, dari review materi tadi, kalian kan sudah memecah jaringan yang berada pada satu switch. Jadi sebelum kita konfigurasi, ketika kita mencolokkan ke switch itu, keempat komputer tadi itu akan bercampur, sehingga akan saling mengganggu. Nah, VLAN itu berfungsi untuk membagi. Oke, VLAN itu berfungsi untuk membagi. Nah, kalian silakan isi LKPD-nya ya, lembar LKPD-nya di sini. Apa-apa saja alat yang dibutuhkan seperti konfigurasi yang kalian lakukan tadi. Oke? Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, di belakang itu sudah ada Kunci jawaban. ya. Silakan dilihat materi yang kalian sudah pelajari tadi. Jadi semua konfigurasi yang kalian sudah lakukan tadi sudah dijelaskan di sini. Oke? Silakan dijawab berkelompok. Oke? Silakan ya. Alat-alat apa yang dibutuhkan? PC berapa buah? Bahannya apa yang dibutuhkan? KBL. Oke? Silakan diisi LKPD-nya ya. Langsung di sini. Tapi diisi berkelompok. Silakan duduk berkelompok lagi. Geser-geser saja ya. Jadi di pertemuan selanjutnya, ya, di pertemuan selanjutnya itu kalian akan melanjutkan konfigurasi yang sudah kalian lakukan. Jadi kalau yang tadi cuma 2 VLAN, kita akan berkembang lagi menjadi beberapa VLAN, menjadi 3 VLAN. Oke? Silakan kalian kerjakan LKPD-nya dan Pak Guru akan langsung mengumpulkan hasil pekerjaan kalian. Oke, waktu untuk mengisinya diisi dulu namanya ya. Nama kelompok berapa? Yang di sini perhatikan ya, yang di sini kelompok 1, sini kelompok 2 dan seterusnya. Oke, berarti mulai kelompok berapa? 5. 45 kan? Iya.
226. Oke, ulang. Oke, dari review materi tadi, kalian kan sudah memecah jaringan yang berada pada satu switch. Jadi sebelum kita konfigurasi, ketika kita mencolokkan ke switch itu, keempat komputer tadi itu akan bercampur, sehingga akan saling mengganggu. Nah, VLAN itu berfungsi untuk membagi. Oke, VLAN itu berfungsi untuk membagi. Nah, kalian silakan isi LKPD-nya ya, lembar LKPD-nya. Di sini apa-apa saja alat yang dibutuhkan seperti konfigurasi yang kalian lakukan tadi. Oke? Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, di belakang itu sudah ada ya. Silakan dilihat materi yang kalian sudah pelajari tadi. Jadi semua konfigurasi yang kalian sudah lakukan tadi sudah dijelaskan di sini. Oke? Silakan dijawab berkelompok. Oke, silakan ya. Alat-alat apa yang dibutuhkan? PC berapa buah? Bahannya apa yang dibutuhkan? Kabel. Oke, silakan diisi LKPD-nya ya. Langsung di sini. Tapi diisi dari kelompok. Silakan duduk berkelompok lagi. Geser-geser saja ya. Jadi pertemuan selanjutnya, ya, di pertemuan selanjutnya itu kalian akan melanjutkan konfigurasi yang sudah kalian lakukan. Jadi kalau yang tadi cuma 2 VLAN, kita akan berkembang lagi menjadi beberapa VLAN, menjadi 3 VLAN. Oke? Silakan kalian kerjakan LKPD-nya dan Kak Guru akan langsung mengumpulkan hasil pekerjaan kalian. Oke, waktu untuk mengisinya diisi dulu namanya ya. Nama kelompok berapa? Yang di sini perhatikan ya, yang di sini kelompok 1, sini kelompok 2 dan seterusnya. Oke, berarti nomor kelompok berapa? 5. 45 kan? Iya. Jadi ditulis nama kelompoknya, misalnya kelompok 2, dalam kurung nama peserta pertama, nama anggota kelompoknya ya. Sudah tahun termui. Ya, ini diisi ya. Maaf, perbedaan sama sheet. Ya, materinya ini maafkan sheet. Tapi kalian menyimpulkan ya. Jadi ingat, kalian tidak menulis semua dari materi yang ada, tapi menyimpulkan garis-garis besarnya saja. Iya, dirangkum. Jangan menulis semua, tidak pas. Menulisnya kolom, tidak pas kan? Rangkum saja garis-garis besarnya saja, perbedaannya apa? Dari satu paragraf, apa kesimpulannya?
Ya. Ya, simpulkan saja ya. Oh, menurut aku mau full. Ya, simpulkan jangan lupa ya. Jadi jika jam pelajarannya sudah tidak cukup, kalian bisa membawa lembar LKPD ini ke rumah ya, agar kalian bisa isi secara mandiri. Dan insya Allah akan Bapak periksa pada minggu depan, pada pertemuan atau pada materi selanjutnya. Oke? Jadi waktu kita tinggal 13 menit lagi. Oke? Kalau ini
Oke, waktunya sudah habis. Jadi silakan lempar LKPD ini ya. Silakan lempar LKPD ini dibawa ke rumah untuk dilengkapi. Insya Allah Bapak akan periksa dan kalian akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek itu di depan kelas. Jadi bagi yang tidak selesai itu tidak masalah, karena di itu kan ada materinya kan, ada materinya dan kalian bisa lihat panduan-panduannya. Jadi kalian bisa mempresentasikan di depan kelas terkait proyek yang akan kalian kerjakan. Jadi sekarang silakan kembali ke tempat masing-masing. Yang pasti silakan bekerja berkelompok. Iya. Jadi kalian akan mempresentasikan apa proyek yang kalian sudah tuangkan pada lembar LKPD kalian. Bisa dipahami ya? Ya. Saya harap semuanya bisa paham dan mengerti. Dan kesimpulan dari materi kali ini adalah kita bisa atau dengan mudah mempelajari ya, bisa dengan mudah mempelajari bagaimana caranya untuk membangun sebuah jaringan PLAN. Jadi tanpa hardware yang nyata, tanpa memberi switch, kita bisa belajar menggunakan aplikasi apa namanya? Cisco Packet Tracer. Nah itu kalian bisa install di komputer di rumah.
Di komputer di rumah kalian tinggal di copy masternya sama saya atau bisa di download melalui LMS. Oke? Ada pertanyaan lagi terkait materinya atau apa yang akan kalian presentasikan minggu depan? Yang pasti minggu depan itu kalian akan mengawali dengan mempresentasikan dulu. Jadi dua orang, jadi cuma 5 orang. Habis itu kita lanjut materi ke materi selanjutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup kelas kali ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Oke, kita akhiri kelas hari ini dengan berdoa. Oke, berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam